keraguan. Saatnya kita bergotong royong menangkan Ganjar Presiden 2024. Hai, kembali lagi bersama kami podcast RBPR Cokro di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 111. Selamat datang, kita kali ini menyambut tamu kita, Bang Sira Prayuna. Dalam suasana yang berduka tentunya, dengan kondisi pemilu kita di tahun 2024. Bang Sira, apa kabar? Baik, Bang Sira alhamdulillah. mewakili tim advokasi RBPR. Ya, Udah hitam-hitam nih Bang, bergabung. berkabung. Aduh, bagaimana rasanya? Rasanya dulu deh Bang, perasaannya dulu deh Bang. Ya, saya kira pemilu kali ini pemilu mengelabui logika akal sehat. Karena pemilu ini kami tenggarai penuh dengan kecurangan dan pelanggaran pemilu. Mari kita lihat dari awal bagaimana putusan MK 90, kemudian ada MK, kemudian ada dugaan netralitas aparatur sipil negara, kepala desa, perangkat desa, kemudian ada Polri juga di situ. Terus lalu presidennya juga ikut cawe-cawe itu secara operasional dijalankan dengan bagi-bagi bansos di depan istana. Itu agak, bagi saya, istana itu adalah sebuah simbol negara sebenarnya. Dia harus dimuliakan, simbol negara itu gitu loh. Tetapi istana oleh presiden sendiri di-downgrade menjadi sebuah tontonan seorang Sinterklas bagi-bagi bansos kepada masyarakat. Begitu juga penggunaan fasilitas negara dan sebagainya ya. Ada intimidasi, ada kekerasan yang muncul di pemilu kita ini. Bahkan sampai ada nyawa yang layang ya Bang. Ya, lalu juga kita menemukan ada satu pemungutan dan penghitungan, menjelang pemungutan dan penghitungan suara itu BLT diturunin, cair semua gitu loh. Tunjangan tiba-tiba presiden menandatangani sebuah kepres untuk tunjangan Bawaslu. Kemudian soal terakhir rekapitulasi yang diupload di Sirekap ya, yang berbeda dari C1 gitu loh. Terjadi peningkatan penggelembungan suara. Ini adalah pemilu yang saya kira dari pemilu tahun 55 sampai hari pemilu 2019 ini adalah pemilu yang paling buruk dan tidak masuk logika akal sehat publik gitu loh. Karena warna kecurangannya itu sangat tergambar dengan jelas, transparan. Nah, saya dulu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengawal pemilu 2014 di mana ada pertarungan hukum Jokowi dan Prabowo. 2019 juga sama. Saya tidak melihat sebuah pola kecurangan yang seperti ini gitu loh. Tidak kami temukan, bahkan tuduhan itu muncul dari seorang Prabowo terhadap kami soal data pemilih, kemudian soal hak konstitusional warga negara yang tidak dapat dipenuhi dan sebagainya. Nah, hari ini tentu saya prihatin dan sedih ya, sebagai bagian dari pegiat pemilu udah puluhan tahun. Sejak tahun 99 saya sudah di situ, zaman saya di Komite Independen Pemantau Pemilu dulu. Terus saya jadi lawyer KPU. Saya kemudian jadi lawyer pasangan calon presiden dan wakil presiden 2 kali di beberapa pilkada. Saya hari ini kok merasa gak bisa saya terima dengan logika saya gitu loh.
memprihatinkan sekali. Ini bukan soal kalah menang ya, nggak ada urusan kalah menang. Ini soal proses tahapan pemilu yang kami nilai sebagai sesuatu yang paling buruk dalam sejarah pemilu di Indonesia. Bahkan lebih buruk dari masa Orba. Oh iya, saya kira Orba itu kalau kita lihat polanya nggak setransparan gini. Pak Harto dulu nggak ada ikut-ikut cawe-cawe kok. Kalaupun Golkar berapa kali menang di 5 kali 6 kali pemilu 30 tahun itu tidak seperti ini transparan ini gitu loh. Tapi kan intimidasi itu ada, Bang. Ya, Intimidasi betul. itu ada dan sebenarnya terstruktur dan masif juga kan. Mungkin perbedaannya adalah dulu tidak ada media sosial gitu ya. Dulu belum ada handphone seperti sekarang ini setiap orang bisa mendokumentasikan. Ini Gimana kan menurut soal Bang? media saja, media saja, tetapi kan bukan sisi apakah publik menjadi tahu atau tidak tahu, tetapi bahwa ada sebuah fakta yang dipertontonkan sedemikian telanjang, transparan bahwa pemilu ini ada pemilu yang jorok, pemilu yang sangat tidak bermartabat, jauh dari nilai-nilai etika, demokrasi, seperti itu gitu loh. Dan ini bagi saya yang menggeluti pemilu sudah sekian tahun ya, saya nggak masuk di akal sehat saya, nggak masuk di logika saya. Eh, Apa sesungguhnya yang mau dicapai dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila itu? Apa yang mau dicapai seperti ini? Dengan pemilu yang seperti Dengan ini. pemilu model seperti ini gitu loh. Negara ini kan semakin ke depan harusnya nilai demokrasinya, karena pelembagaan demokrasinya makin baik, Baik, ya. harus nilai-nilai substansi demokrasinya juga harus makin baik dong. Tapi ini enggak. Di tengah kita ingin membangun pelembagaan demokrasi yang sehat melalui pasca reformasi kemarin, ada perubahan amandemen Undang-Undang Dasar misalnya, pelaksanaan hak konstitusional warga negara berjalan baik, ada multipartai, ada kebebasan pers, ada kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat dengan baik gitu loh. Justru itu ciri-ciri negara yang sedang bergerak dalam penguatan pelembagaan demokrasi. Nah, pemilu ini sebenarnya sebagai sebuah pesta demokrasi yang harus dilaksanakan, diselenggarakan dengan cara yang demokratik, dengan beradab, dengan bermartabat, jujur, adil, langsung umum bebas rahasia. Jangan undang-undangnya semangatnya prinsip asas-asas pemilu luber, jurdil, tetapi dalam pelaksanaannya nggak seperti itu. Ya, kita semua mendengar pernyataan-pernyataan dari berbagai kalangan. Ya, kan biasanya memang gitu. Kalau kalah, bilangnya curang. Gitu. Apakah Abang melihat ini sebagai, artinya gini, kita tahu kita memperjuangkan yang baik, kita tahu kita sedang memperjuangkan kebenaran, tetapi di mata masyarakat gitu, ada orang-orang yang berpikiran seperti itu. Cara mengcounternya gimana? Khususnya karena ini kebanyakan kan yang komplain dari 03 gitu. Saya kira gini, kita lihat dong perkembangan gerakan civil society, bahwa mereka sangat terganggu dengan proses penyelenggaraan pemilu, tahapan penyelenggaraan pemilu Tahun ini. ini ya. Ini bukan soal pasangan tim ses yang kalah kemudian Komplain. merasa dicurangi dan komplain, enggak. Coba kita lihat kampus memberikan satu atensi penuh untuk melihat bagaimana proses pemilu ini dianggap dianggap memiliki persoalan yang begitu serius gitu loh. Rektor-rektor turun, Rektor-rektor turun, guru-guru besar agamawan turun, para budayawan tokoh juga turun, budayawan turun, mahasiswa turun, dan sebagainya gitu loh. Nah, apakah ini harus didampingkan? Harus dianggap tidak ada pandangan-pandangan ini? Kan nggak begitu dong, gitu loh. Ini justru sebagai bagian dari rasa kecintaan kami terhadap negeri ini gitu loh. Karena bagi kami soal siapa yang menang, siapa yang kalah nggak penting. Tapi kalau prosesnya berjalan dengan baik, taat aturan, kemudian di mana juga pemerintahnya bisa mengambil positioning yang netral, non partisan dan sebagainya, kami
saya kira rakyat akan melihat Menerima bahwa pemilu dengan- ini iya. akan diterima dengan pemilu yang sehat, Iya. pemilu yang memenuhi asas prinsip pemilu itu gitu. Menerima dengan lapang dada Dan pastinya. pasti nerima dengan lapang dada. Kalau ini kan bukan saya tidak tidak menerima soal kekalahan kemenangan. Soal kalah menang itu kan soal nomor 2. Kompetisi di mana-mana ada yang kalah, ada yang menang gitu loh. Tapi Tapi nggak masuk akalnya ini. prosesnya kalau ibarat kita main sepak bola, Iya. prosesnya itu kan harus indah, cantik gitu. Kita melihat kualitas di lapangan itu sehingga melahirkan satu permainan yang cantik, indah dan semua orang bisa menerima itu. Iya. Kekalahan dan kemenangan itu dengan jiwa besar gitu loh. Nah, tapi ini kan nggak begitu yang kita lihat dalam perkembangan pemilu kita ini sekarang ini gitu loh. Kita memasuki tahap di mana di era ini kita semua mulai menggunakan teknologi dan KPU membuat sistem baru nih. Sebenarnya kalau kita mau melihat ke belakang di tahun 2019 itu sudah ada kawal pemilu ya Bang ya, dan sistem itu sebenarnya seharusnya bisa dipakai kalau mau bekerja sama gitu, karena kan dia netral juga kan. Iya. Kawal pemilu itu kan dibuat oleh salah seorang anak Indonesia gitu. Dulu ndak ada yang kita lihat dan kita temukan bahwa di sistem IT KPU itu mengandung permasalahan dan kecurigaan bahwa ada sebuah by design di dalam menampilkan hasil proses tahapan pemilu, penghitungan suara yang sedang berlangsung. Ini enggak. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah cerita, sebuah fakta bahwa antara form C1 yang diupload dengan dengan tampilan yang keluar yang bersifat terbuka online itu berbeda gitu loh. Bahkan terjadi satu peningkatan pergeseran suara, peningkatan penggelembungan suara luar biasa, bahkan ada yang melampaui jumlah DPT yang ada gitu loh. 900 gitu ya Bang. Iyalah, jadi kan aneh, kan logikanya di mana? Kalau Anda mengupload sesuatu, form C1 plano misalnya, itu maka keluarnya akan sama dengan apa yang saudara upload. Betul. Tapi ini kok bisa berbeda? Iya. Nah, pertanyaan saya adalah, sistem yang didesain oleh ini, KPU. apakah memang data yang dikirim ke server KPU itu data yang benar ditampilkan? Kalau itu benar ditampilkan, maka nggak ada perubahan. Iya. Kedua, kalau ada perubahan, seketika juga bisa melakukan satu perbaikan. Bisa. Karena teknologi itu kan sebuah desain pikiran kerja manusia gitu loh. Pasti ada jalan keluarnya. Kalau ini kan nggak kita lihat ada yang nggak bisa gitu. Bahkan ada yang protes KPPS. Kok nggak bisa? Padahal nilai angkanya tidak segitu. Bahkan melampaui dari jumlah DPT yang ada, suara sah yang ada. Ada yang belum dimasukin udah ada. Ada yang belum dimasukin juga sudah ada gitu loh. Jadi aneh bin ajaib gitu loh. Kalau mau menciptakan sebuah Gus Puters ya, pemilih hantu kayak begitu, ya mau berlogika lah. Nggak mungkin namanya di satu TPS itu lebih dari 300 gitu loh. Iya. Kalau ini kan peningkatan penggelembungannya itu sampai 300% gitu loh. Ada yang ribuan bahkan. Iya. Jadi TPS-nya itu selapangan bola Bang. Ya, jadi saya bukan ahli IT, tetapi saya kok ingin melogikakan sederhana saja bahwa kalau saya menginput data sesuai dengan form C1 plano, maka data itulah yang akan muncul dalam tampilan layar yang dapat diakses oleh publik. Dia tidak akan bergeser. Kalau itu yang ini. Nah, pertanyaannya, jangan-jangan datanya sudah dipersiapkan duluan sehingga dia coba mengacak TPS, area persebarannya itu sehingga bisa melampaui dari jumlah suara yang ada di dalam DPT kita. Nggak ada seperti itu gitu loh. Kalau mau curang ya jangan begitu caranya gitu loh. Curanglah dengan cara berlogika juga. Minimal gitu. tidak mencederai logika kita gitu ya Bang ya. Ya, Seakan-akan jadi, semua orang dianggap enggak. tidak memahami. Ya jangan juga gua dianggap bodoh gitu loh. Kita ini kan
saya ini ketua tim 2014 loh di sidang MK itu. Jadi kita tahu lah 2019 saya dan Pak Yusril itu meracik loh. Kalau sekarang pemerintah mengatakan nggak ada loh presiden yang merespon soal itu kewenangan penyelenggara pemilu. Kalau presidennya mengatakan, wah kalau keberatan kan ada saksi, silahkan keberatan diajukan ke Bawaslu dan sebagainya. Lo apa legal standing seorang presiden Untuk mengatakan menyatakan hal seperti itu gitu loh. Kan sama seperti ketika dia bilang saya tidak berkampanye, Bang. Itu kampanyenya udah lewat soalnya udah Ya, ini kan dilakukan sebelumnya. Makanya banyak kejadian aneh bin ajaib lah dalam perilaku politik presiden itu ya. Saya terus terang aja ya, kalau Pak Jokowi menyayangin anak tidak harus dengan seperti situasi sekarang inilah. Gitu loh. Jadi ini kita masih menunggu perhitungan hasil pemilu ya, Bang. Meskipun dengar kabar katanya presiden kita sudah memberikan selamat kepada salah satu paslon yang berdasarkan hasil quick Kalau count itu sudah mah menang. gampang banget. Saya lobby para elit politik pemenang pemilu antar negara kan selesai urusannya. Ya, itu yang presiden-presiden Tapi luar saya ya. mau mengingatkan kepada kepala pemerintahan, kepala negara sahabat untuk menunda ucapan selamat ini karena Sampai. proses ini sedang berjalan Iya, sampai nanti pada waktu yang sudah ditentukan menurut undang-undang. Karena jangan sampai menjustify sebuah perilaku politik dalam demokrasi suatu negara seperti sekarang ini gitu loh. Kalau itu kan lobby mungkin hari ini bisa juga lobby ke pemerintahan Amerika, pemerintahan Rusia, pemerintahan di negara-negara Eropa. Bisa saja gitu loh untuk memberikan legitimasi politik. Ini pemilu nggak legitimit. betul. Dan kembali lagi ketika negara-negara pemimpin negara sahabat bisa memberikan komentar atas pemilu yang terjadi di Indonesia, bahkan memberikan selamat ke salah satu paslon sebelum KPU menetapkan, kan yang punya link ke sana siapa gitu kan? Itu Iyalah, pertanyaan lagi. kalau gitu kan, sekarang presidennya aja cawe-cawe, apalagi soal itulah, itu kan orang juga tahu lah gitu lah. Nah, sekarang langkah-langkah kita gimana, Bang? Saya kira begini, bahwa kalau kita bicara soal pemilu, maka prinsip paling mendasar, fundamental adalah pertama bahwa bagaimana hak warga negara itu secara konstitusional terpenuhi. Ini sudah berjalan. Lalu kedua, kita lihat bahwa bagaimana fungsi badan-badan penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu, DKPP itu dalam menjalankan tugas pokok fungsinya itu harus berdasarkan prinsip asas-asas pemilu yang luber dan jurdil. Lalu yang ketiga adalah soal ini yang sangat penting adalah bagaimana sekarang kita melihat begitu maraknya berbagai pelanggaran yang tadi saya kemukakan di awal itu, ini harus disikapi dengan cara-cara yang konstitusional tentunya melalui hukum. Karena bagaimanapun sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, hukum adalah instrumen yang paling bermartabat untuk dispute settlement, penyelesaian masalah terhadap satu peristiwa tertentu. Nah, saya nggak tahu lah teman-teman TPN mungkin sudah bergerak untuk mempersiapkan itu, mengkonsolidasi berbagai bentuk pelanggaran kecurangan yang ada di beberapa daerah, kemudian melakukan pengumpulan C1 dan ini. Kalau saya gampang sekali untuk melihat bagaimana modus operandi dari kecurangan sistem IT ini. Saya komparasi aja C1 di satu daerah pemilihan dengan C1 yang diupload di sistem IT KPU. Kalau ada perbedaan suara, penggelembungan misalnya sampai sekian persen, maka sistem IT-nya yang persoalan. Persoalannya adalah apakah sistem IT sudah didesain sedemikian rupa, entah datanya ada atau tidak, saya nggak ngerti. Tapi setahu saya begitu sistem itu C1
plano itu diupload, maka di server KPU itu udah tersimpan data itu dengan baik. Kan harus ada jalan keluarnya kalau ada kesalahan gitu loh. Ya. Tapi kalau C1 plano itu tidak mungkin salah. Karena apa? Di situ kan ada saksi. Di situ ada panitia pengawas di KPPS, tingkat kelurahan. Di situ ada aparatur, ada polisi, ada masyarakat monitor. Jadi tingkat kesalahannya kecil kalau yang diupload yang dimasukkan dalam server KPU itu sama dengan ini. Tapi kalau kemudian yang terjadi tingkat penggelembungan kenaikan suaranya itu sampai ribuan, ratusan, sampai ribuan, saya bingung sumber datanya dari mana dan di mana kok tiba-tiba muncul gitu loh. Base-nya di mana ya? Base-nya di mana? Di sini masuknya coklat, kok di sini keluarnya kelapa gitu ya? Iya gitu loh. Jadi aneh bagi saya gitu loh. Kan gampang sekali itu untuk kita ini. Nah untuk itu saya kira kita harus bergerak pada dilakukannya audit forensik terhadap server KPU itu. Nah, siapa yang bisa melakukan audit itu? Ya saya kira ahli-ahli dan ini ahli-ahli yang mengerti soal IT ya. Saya kira harus diaudit sebelum nanti saya kira ini merupakan satu kejahatan yang bersifat penyesatan informasi terhadap masyarakat karena hak masyarakat untuk menerima informasi yang benar itu adalah perintah undang-undang. Di undang-undang keterbukaan informasi itu kan masyarakat tidak boleh dong diberikan informasi yang hoax gitu loh. Hoax, ya ini hoax namanya ini kan. Gimana kita nggak bilang ini hoax, ini sesuatu yang nggak benar. Kalau dia benar kan sesuai dong. Ya. Seperti itu. Nah ini harus diaudit, dilakukan audit forensik terhadap sistem IT KPU itu supaya ini. Dan saya kira KPU harus menyampaikan permohonan maaf dan ya enggak apa-apa lah mohon maaf tapi kau perbaiki gitu loh. Ya. Permohonan maaf Maafnya udah Bang, katanya cuma 2000-an TPS yang bermasalah. Which kalau di counter J300 lo enggak usah 2001 TPS bermasalah saja. Kalau sistemnya itu memberikan ruang terhadap satu data yang diupload untuk melakukan cross check kembali dan ada ruang untuk melakukan perbaikan dalam bentuk entry data kan seketika itu bisa. Wong manual aja rekapitulasi pleno di setiap tingkatan itu ketika dilakukan perbaikan. Betul. Anda salah satu saja di dalam rekapitulasi itu jumlah surat suara yang ada, jumlah DPT, jumlah surat suara yang diterima, jumlah pemilih yang datang ke TPS berdasarkan daftar hadir, kemudian jumlah surat-suara yang terpakai, surat suara yang sah dan tidak sah. Di kolom rekapitulasi itu Anda salah saja merekap itu, maka itu akan kacau balau satu angka aja. Ini kan ribuan angka ini, ratusan angka yang dipublis ke masyarakat itu. Masyarakat di mana-mana teriak ini. Kok bisa begini ya, bisa begini gitu loh. Nah, saya nggak ngerti untuk apa melakukan itu. Wong pemilunya sudah berjalan kok. Anda mestinya kan ya sudah apa adanya aja. Kalau memang faktanya Anda menang dengan cara terhormat dan bermartabat. Kalah juga diterima sebagai satu kekalahan yang harus diterima dengan sebuah jiwa besar gitu loh. Karena mungkin ini tidak dipersiapkan untuk kalah, Pak. Jadi harus menang. Loh, dalam kompetisi kalah menang itu biasa lah ya. Kalau dia tidak dipersiapkan untuk kalah berarti ada sebuah skenario yang besar. Kalau pemilu itu skenarionya itu mulai dari DPT itu soalnya coklatnya DP4, kemudian DPS, DPT misalnya. Itu ada misalnya pemilih daftar pemilih misalnya saya misalnya S nama sama tapi di belakang berbeda itu. Itu kan problem klasik dalam pemilu selalu kita temui. Kemudian pendaftaran calon gitu loh. Pendaftaran calon. Kita tahu saya dua kali buat laporan di Bawaslu nggak pernah direspon, katanya tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi. Saya ini kan masa bego banget sih ya membuat laporan yang tidak memenuhi syarat unsur ini kan enggak lah. Dan
anehnya KPU itu tidak menyediakan satu mekanisme untuk gelar perkara di mana tidak memenuhi syaratnya. Iya. Kita di WA saja. Iya. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat gitu loh. Saya Sementara kan parameternya nggak ada. nggak ada parameternya Nggak ada gitu loh. checklist dokumen yang harus disiapkan, Iyalah. nggak ada Padahal checklist. pada saat kita membuat laporan itu, si penerima laporan kan kita langsung bertatap muka langsung. Diterima laporan kita ini, peristiwa ini, tempatnya di sini, waktu kejadian ini bukti-buktinya, ini saksi yang kita ajukan, clear. Tiba-tiba tidak memenuhi syarat. Apa sebabnya tidak memenuhi syarat? Ya tanya ke pimpinan. Ini artinya bahwa Bawaslu tidak menjalankan fungsi pengawasan penindakan secara baik. Kalau hari ini Bawaslu mengatakan ada persoalan di pemilu ini. Itu mah barang sudah selesai kau baru ini. Gampang itu ceritanya. Kita lihat range perolehan suara masing-masing pasangan calon. Kalaupun saya kasih suara ini tidak akan mempengaruhi. Tidak akan mempengaruhi. Itu kan kami jangan dibodoh-bodohin gitu loh. Teman-teman Bawaslu sekarang lebih dulu saya ini bermain politik elektoral ketimbang mereka gitu loh. Dari 97 kita sudah mengawal pemilu. Iya, iya. Jadi kalau sekarang dia membuat cerita itu, loh gimana sih Bawaslu ini? Last question ya Bang, terkait sama film Dirty Vote yang kemarin heboh. Terus dibilang, kenapa juga ditayanginnya pada saat Minggu Tenang gitu kan ya. Terus ini pasti yang bikin paslon-paslon yang lain gitu ya, karena kan seakan-akan itu dituduh untuk mendiskreditkan 02 gitu kan. Ini pasti yang bikin ya antara 01 atau 03 gitu. Pendapat Abang tentang filmnya itu sendiri dan tentang pendapat masyarakat. Ya sendiri. kalau Dirty Vote itu adalah sebuah film yang memberikan satu ilustrasi gambaran terhadap tahapan proses pemilu lah ya. Kalau pemilunya baik, kenapa takut sih? Ya. Apa sih yang ada dalam isinya itu? Wong itu norma undang-undang, tahapan pemilu, terus langkah dan tindakan yang tidak dilakukan secara baik oleh penyelenggara pemilu, ya kan? Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan setiap pelanggaran gitu. Data dan faktanya Data sebenarnya dan udah kan ini sudah terpapar semua di berbagai media. Terus apa yang ditakutin gitu loh? Bahkan sampai dilaporkan Bang sekarang. Itu aneh lagi itu loh. Orang mengedukasi agar orang cerdas dalam memahami tentang seluk-beluk pemilu, tahapan pemilu, kemudian bagaimana pemilu dijalankan secara jurdil, demokratik. Kok orang dikriminalisasi? Harus dilaporkan segala. Dan mulai pembunuhan karakter. Ya. Itu pola-pola yang pola-pola lama lah ya, agresif. pola-pola lama gitu. Kita harus ingat bahwa negara kita ini memiliki tantangan ke depan itu semakin kompleks ya, dengan perkembangan geopolitik internasional, politik dalam negeri, terus soal ekonomi, soal pertahanan keamanan dan sebagainya. Kita sebuah negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila, maka dia semestinya harus menjadikan pemilu ini sebagai sarana untuk penguatan pelembagaan demokrasi. Karena nanti kalau seperti ini dibiarkan, pemilu yang akan datang 2029 juga tidak tertutup kemungkinan akan ini praktek-praktek ini akan diulangi kembali, dan ini tidak sehat bagi perkembangan demokrasi kita. Saya kira itu. Mungkin malah dianggap berhasil kan ya kemarin ya. Jadi dibikin lagi dan lebih kotor lagi malah mungkin. Lah udah saya nggak tahu saya berwarga negara. Sedih. Berwarga negara yang baik kan kita ingin lihat pemilu. Loh saya ini ya gimana ya, saya ini ngawal pemilu Pak Jokowi itu dari gubernur loh. Dari gubernur kita tahu bagaimana begitu kerasnya pertarungan itu waktu itu. Kemudian di Pilpres 2014, 2019, apa yang dipersoalkan Prabowo itu, Pak Prabowo waktu itu kok seperti ini melampaui dari apa yang terjadi hari ini gitu.
tidak seberapa dibanding apa yang terjadi hari ini ya, yang waktu itu Oh, dikomplain jauh sama sekali, beliau. jauh dari sisi kuantitas pelanggaran, dari sisi kualitas pelanggaran, model pelanggarannya itu canggih gitu loh. Canggih banget gitu loh. Dan saya tidak percaya hasil suara ini, maaf ya, saya tidak percaya dengan hasil suara hari ini seperti itu gitu loh. Cuman kan harus kita lakukan sebuah investigasi yang betul-betul baik dan tingkat akurasi data informasi itu bernilai tinggi dan memiliki tingkat pembuktian yang Ya, yang kredibilitasnya kuat, baik ya. kredibilitasnya baik. Lalu bagaimana mengorganize pom-pom C1 ini agar bisa kita bisa komparasi. Kalau hari ini saya punya C1 100 saja dengan tingkat persebaran di beberapa daerah pemilihan, dengan melihat hasil dari apa yang ditayangkan di sistem IT-nya ini, gampang sekali. Kesimpulan saya, pemilu curang. Dan pemilu curang ini tentu harus terus kita persoalkan. Ini bukan soal kalah menang ya. Tidak ada urusan kita dengan kalah menang. Kalah menang itu biasa dalam kompetisi. Artinya siapapun yang menang nanti kita akan sangat menghargai. Iya, ini soal legitimasi. Ya, ini masalah legitimasi Ini pemilunya. soal legitimasi kepemimpinan nasional gitu loh. Kan bagaimanapun pemimpin yang kita ini tidak nanti. Ini kalau coba kebayang. Kemarin saya membaca sebuah berita di Tribun ya. Pemilu di Amerika itu sudah sekian tahun diungkap bahwa pemilu itu dalam situasi yang ini. Saya nonton di Tribun waktu itu. Nah, jangan juga kita nanti tiba-tiba, pemilu di Indonesia kita tahu kok ini curang, ini polanya, ini sistem IT-nya. Jangan sampai begitu gitu loh. Kita ingin bahwa pemilu ini melahirkan kepemimpinan yang bermartabat lah. Kepemimpinan yang kredibel, kepemimpinan yang tingkat legitimasinya tinggi oleh rakyat Indonesia gitu loh. Ingat, ini bukan soal kalah menang. Nggak ada urusan kita kalah menang. Ya. Kalau kalah dengan cara bermartabat, kita angkat topi. Kalau saya kira Mas Ganjar akan memiliki jiwa kenegarawanan yang tinggi. Kalau dia kalah dengan cara bermartabat, dia pasti pertama akan mengucapkan selamat kepada pemenang pemilu. Tapi kalau ini kan gimana mau mengatakan selamat? Dong kita aja sebagai orang, saya sebagai orang yang mengerti tentang pemilu, tidak ada alasan saya untuk bisa menerima dengan akal sehat saya pemilu seperti ini gitu loh. Kalau dia bilang jawaban konvensionalnya, ya silahkan saja kalau keberatan, ada hukum. Oh iya, udah pastilah, nggak usah kita suruh-suruh, pasti ada hukum yang akan menyelesaikan itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang sedang bekerja di KPU, Bawaslu gitu ya Bang. Ya, KPU, Bawaslu betul-betul kembali ke jalan yang benar lah. Sadarlah bahwa kalian tidak akan lama kok di situ. Kalian begitu selesai pemilu, jangan Anda berpikir bahwa Anda tidak memiliki satu citra yang baik nantinya di ini. Anda akan jadi masyarakat biasa dan banyak kawan-kawan yang pasca jadi KPU dulu, Bawaslu dulu, juga akhirnya setelah selesai jadi tim ses misalnya, itu banyak kita temukan dan akan kembali itu. Kalau seperti ininya, lalu apa kredibilitas moralnya, apa hak moralnya dia untuk mengatakan nantinya bahwa pemilu ini baik, pemilu ini curang, atau pemilu ini tidak baik. Kalau sekarang hari ini Anda tidak memiliki kesadaran diri sebagai penyelenggara pemilu, itu kan Mas Hasim itu kan, terus saya Gus Melas itu kan junior saya juga dulu zaman dikip, yang berjuang untuk pemilu itu tahun 99. Gimana ceritanya ini? Kalian punya jejak rekam dulu baik, ingin melihat pemilu itu kredibel,
pemilu itu jurdil, demokratis sekarang. Anda diberi amanat oleh Untuk menjalankan Republik gitu. ini untuk menjalankan pemilu, harusnya Anda mengimplementasikan gitu loh. Seperti orang sholat, jangan kita pintar sholat, tapi implementasi kita nggak pintar. Nah ini kan repot gitu loh. Karena Anda akan kembali lagi nanti seperti orang biasa. Wong presiden aja kembali nanti kalau sudah berhenti, biasa-biasa saja gitu loh. Apalagi cuma pejabat KPU, pejabat Bawaslu, pejabat DKPP. Kayak gitu, biasa-biasa saja kan banyak. Banyak sekarang itu. Orang mantan pejabat negara, sekarang kembali lagi ini. Kalau nanti Anda masuk di wilayah itu, kemudian Anda juga akan menuntut bahwa pemilu ini harus baik-baik saja dengan kejadian hari ini, apa hak moral Anda untuk mengatakan itu? Anda harus konsisten dong, sebagai orang yang punya pemahaman, yang punya logika, yang punya kewenangan, hari ini harus lebih baik dong. Jabatan itu cuma 5 tahun kok itu selesai. Kan KPU itu tuh bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kan 5 tahun jabatannya. Besok ada pemilihan lagi. Terlepas dari 5 tahun atau tidak, namanya jabatan kan amanah ya Bang? Amanah. Ya. Amanah, nggak usah mengekspresikan, menjalankan amanah itu dengan cara-cara yang ini. Yang namanya amanah ya amanah lah, gitu loh. Tugas kita ya menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, seminimal mungkin, jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan itu, dan kita bisa menjalankan itu dengan baik. Apa sih yang mau dikejar mereka? Saya mau tanya, apa yang mau dikejar mereka? Buktinya banyak teman-teman mantan KPU sekarang jadi orang partai, kemudian jadi tim sukses dan sebagainya. Apa yang mau dikejar gitu loh? Besok berhenti jadi KPU, apa mau dikejar? Ya bergaul biasa aja. Makanya amanah itu harus dijalankan dengan benar. Kalau Bawaslu, jalankan fungsi pengawasan, penindakan dengan baik, penindakan pelanggaran, kemudian mau hasil monitoring pelanggaran, ini dengan baik. Jangan dibiarkan seperti ini gitu loh. Saya kalau ada berdiskusi dengan mereka, ada kesempatan dengan mereka, saya akan memberikan satu bangunan perspektif bahwa apa yang Anda lakukan hari ini adalah sebuah investasi politik ke depan dalam kerangka untuk membangun citra diri positif, bahwa Anda telah berjasa dalam melahirkan seorang pemimpin lewat pemilu yang demokratik gitu loh. Demokratis itu gitu loh. Jangan seperti ini. Saya kira itulah dari saya. Doa kita buat teman-teman di KPU, Bawaslu, ya teman-teman yang masih bertugas sampai selesai masa perhitungan ya di akhir Maret mungkin ya Bang ya harusnya. 20 Maret nanti 20 kan. Maret nanti. Semoga tetap amanah, menjaga amanah yang diberikan oleh rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya, dijalankan dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Kita sudahi podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Bang Sirah. Terima kasih sama-sama. Ya. Buat teman-teman semua yang di sana, tetap perjuangkan kebenaran. Salam demokrasi.